Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan berbicara perkara i'tikaf. I'tikaf memang ibadah yang spesial di bulan Ramadan. Karena itulah pembicaraan tentang i'tikaf ini disebutkan Allah di dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Kalau kita bicara ayat puasa mulai dari Al-Baqarah 183 sampai 187, maka salah satu poin yang dibicarakan Allah di ayat 187 adalah tentang i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu pulang ke rumah ketika kamu sedang i'tikaf di masjid. Apa itu i'tikaf? I'tikaf artinya lubsun fil masjid fauqa qadri tama'ninatis shalah. I'tikaf artinya berdiam di masjid seukuran tama'ninah salat. Jadi i'tikaf itu bukan salat sunat, bukan baca Quran, bukan mendengarkan kajian. I'tikaf itu lubsun fil masjid, hanya berdiam di masjid. Kita duduk saja di masjid sambil menghilangkan rasa lelah, penat, itu pun i'tikaf, asalkan kita berniat i'tikaf karena Allah. Dan tidak perlu juga berhari-hari, berjam-jam. Bahkan fauqa qadri tama'ninatis salat, seukuran tama'ninah salat. Kalau kita sujud, berapa lama kita sujud? Maka kita sujud misalnya setengah menit. Cukup setengah menit kita duduk di masjid, itu sudah i'tikaf, asalkan berniat karena Allah. Menariknya, ayat tentang puasa itu ada beberapa. Al-83, 183, 184, 185, 186, 187 dan 5 ayat. Tetapi pembicaraan i'tikaf diletakkan di ayat penutup puasa. Itu artinya apa? Bahwa i'tikaf yang paling baik di penutup Ramadan. Itu kenapa perintah i'tikaf diletakkan di ayat penutup puasa. Bahwa isyaratnya menjelang puasa akan berakhir, maka giatkanlah i'tikaf di masjid. Dan hebatnya lagi, ayat 187 itu bicara tentang malam-malam Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan untukmu di malam-malam Ramadan. Ar-rafas ila nisaikum dan seterusnya. Kenapa Allah bicarakan i'tikaf di malam-malam, dalam konteks malam? Ya, perbuatan malam, bahwa i'tikaf yang paling baik itu adalah di malam-malam Ramadan. Itulah isyarat oleh Allah. I'tikaf yang paling baik itu di penutup Ramadan dan dilakukan di malam-malam Ramadan. Karena itu dalam beberapa hadis yang sahih dari Aisyah dijelaskan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-akhiratu min Ramadan syadda mi'zarah wa ahya lailahu. Rasulullah itu apabila sudah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, bila sudah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ikat pinggang itu artinya dia tidak pulang lagi menemui istrinya sampai akhir Ramadan. Kata Aisyah, bila masuk 10 terakhir hari Ramadan, salal fajrah, Nabi salat subuh, summa dakhala mu'takifan. Setelah salat subuh hari yang ke-21 itu, maka Nabi mulai i'tikaf dan tidak pulang lagi sampai Ramadan berakhir. Dan ini kata Aisyah, ya, karena Rasulullah ya'takifu hatta yatawaffahullahu azza wa jalla. Ya, Rasulullah i'tikaf di 10 malam terakhir itu sampai akhir Ramadan, dan itu kebiasaan beliau sampai diwafatkan oleh Allah. Tetapi kata Aisyah, wa ya'takifu azwajuhu min ba'dihi. Kami istri-istri Nabi tidak pernah i'tikaf kecuali setelah Nabi wafat. Ini artinya ibu-ibu, para wanita yang masih punya suami tidak usah i'tikaf. Ya, jangan memaksakan diri i'tikaf di masjid. Lalu suami tinggal di rumah, makan sendiri, sahur sendiri, tidur sendiri.
maka itu bisa jadi menjadi maksiat untuk ibu-ibu yang punya suami. Karena amal ibu-ibu yang punya suami cukup layani suaminya, rawat suaminya, dan itu amalnya jauh lebih besar pada i'tikaf di masjid ini. Begitulah kata Aisyah, kami istri Nabi tidak i'tikaf kecuali setelah Rasulullah wafat. Tetapi beliau, itulah kebiasaan beliau sejak masuk 10 terakhir itu, setelah salat subuh kata Aisyah, dakhala mu'takifan, Nabi itu langsung i'tikaf sampai akhir Ramadan, tak pulang-pulang, dan itu sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Karena dalam i'tikaf itu ada beberapa ketentuan dalam hadis Aisyah juga. Ya, sunnatu lil mu'takif, yang disunatkan bagi orang yang i'tikaf, Allah yakhrud minal masjid li'iyadatil marid, jangan dia pergi keluar masjid itu ya untuk menjenguk orang sakit, wala yashhadu janazatan, untuk melihat orang mati, kecuali yang kerabat dekat, ya, tidak pula keluar wala yamusu mra'atan, untuk menyentuh istrinya, bergaul dengan istrinya, bahkan tidak boleh juga keluar rumah illa li hajatin la budda minhu, kecuali untuk sebuah keperluan yang sangat darurat sekali sifatnya. Dan dia disunatkan i'tikaf fi masjidin jami', di masjid yang ada Jumatnya. Kenapa masjid ada Jumatnya? Agar dia tidak keluar meninggalkan masjid itu. I'tikaf itu boleh di musala, karena musala itu sebenarnya masjid. Karena masjid itu definisinya syarat sebuah ya di tempat disebut masjid, satu ada bangunan, dua dia milik publik bukan milik pribadi, dan tiga ada salat 5 waktu berjamaah di sana. Itu masjid. Ya. Kalau Jumat, salat Jumat tidak mesti ada di masjid. Salat Jumat ada boleh di rumah sakit, boleh di lapangan, boleh di hutan, boleh di gunung, boleh juga di tengah lautan, asalkan hari Jumat waktu zuhur orang cukup tak salat Jumat. Nah, cuman masjid yang ada Jumatnya disebut masjid jami', yang tidak ada Jumatnya masjid saja. Nah, yang kita sebut musala itu masjid. Karena itu boleh i'tikaf di musala, tetapi yang lebih baik i'tikaf di masjid yang ada salat Jumatnya, supaya kita tidak keluar meninggalkan tempat itu. Karena yang paling afdal bagi orang yang i'tikaf adalah dia tidak meninggalkan tempat i'tikafnya sampai berakhir Ramadan. Ini bapak-bapak yang sudah pensiun, yang sudah tidak ada lagi dinas, ya bolehlah i'tikaf. Mulai 10 terakhir itu salat subuh dulu, baru niat i'tikaf sampai nanti akhir Ramadan tidak pulang-pulang. Makanya ibu-ibu antarkan makanan ke sini, ke masjid, ya, antarkan sahurnya, antarkan perbukaannya, agar bapak tidak pulang-pulang, kecuali darurat untuk mandi atau ganti pakaian misalnya, yang tidak bisa dilakukan di masjid. Itulah yang i'tikaf terbaik. Nah, kenapa Nabi ya selalu menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan dengan i'tikaf? Karena banyak hadis menjelaskan tentang kenapa Nabi ya ketika masuk 10 malam terakhir selalu bangun dan duduk di masjid. Kata Nabi, taharu lailatul qadri fi lailatil ashri al-akhirati min Ramadan. Carilah malam qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi memang 10 malam terakhir ini adalah saat di mana kedatangan malam qadar itu lebih kuat ya, kedatangannya di waktu itu. Dan kata Nabi, carilah malam qadar itu fi autariha, di malam-malam yang ganjil di 10 malam terakhir. Dan kata Nabi, Lailatul Qadri Lailatul Sab'in wa Ishrin, malam qadar itu malam yang ke-27. Begitu hadis dari Ibnu Umar menjelaskan, malam yang ke-27. Jadi ada hal yang menarik begini. Kan Allah itu kan mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satupun ucapan Nabi itu yang berbeda dengan wahyu. Semua ucapan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya, bukan berasal dari hawa nafsunya. Begini, kata Nabi tadi dalam hadis yang sahih, carilah malam qadar di malam 10 terakhir. Di 10 malam terakhir, carilah dia di malam ganjilnya, dan carilah dia di malam yang ke-27. Mari kita lihat ya fakta Al-Quran, bahwa memang ucapan Nabi itu sesuai dengan Al-Quran. Kata Nabi, cari malam qadar di 10 malam terakhir di malam ganjil. Surat Al-Qadar yang berisi tentang malam qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu jumlah ayatnya ada 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruh fiha bi izni rabbihim min kulli amar, salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi surat Al-Qadar ini jumlah ayatnya ada 5.
Dan kata Nabi, cari malam qadar di malam ganjil di 10 malam terakhir. Ternyata malam yang ganjil di 10 malam terakhir itu ada 5. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Pas ketika Nabi mengatakan cari di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir, ternyata di 10 malam terakhir itu malam ganjilnya ada 5, sama dengan jumlah surat Al-Qadar 5 ayat. Itu hebatnya isyarat Al-Quran. Benar, carilah di malam-malam ganjil, karena malam ganjil itu jumlah malamnya ada 5, 21, 23, 25, 27, 29. Kata Nabi, malam qadar itu malam yang ke-27. Mari kita lihat isyarat Al-Quran. Malam qadar itu bahasa Al-Qurannya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini diulang dalam surah Al-Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ayat 1, wa ma adraka ma lailatul qadar ayat 2, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ayat 3. 3 kali diulang kata malam qadar. Lailatul Qadar itu diulang 3 kali. Dan ternyata Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Lailah 4, Lailatu 4, Al-Qadar 5. Lam, ya, lam, ta. Ada 4 nih Lailatul. Al-Qadar itu 5, alif, lam, kaf, dal, ra. 4 tambah 5, 9. Berapa kali diulang kata Lailatul Qadar tadi? 3 kali. 3 kali 9, 27. Benar Nabi mengatakan malam qadar itu malam yang ke-27. Ternyata jumlah ayat, jumlah huruf Lailatul Qadar itu 9. Diulang 3 kali dalam surah Al-Qadar. Seperti pesan Nabi tadi, carilah malam qadar itu di malam yang ke-27. Tetapi itu isyarat. Pastinya wallahu alam. Itu kenapa Allah mengatakan, pertanyaannya wa ma adraka ma. Allah tidak mengatakan hal ta'rif. Wa ma yudrika, tidak. Wa ma adraka ma. Itu artinya kalau wa ma adraka ma itu sesuatu yang tidak ada yang tahu pasti kecuali hanya Allah. Itu kenapa kiamat wa ma adraka mal qari'ah, hanya Allah yang tahu pastinya. Itu kenapa neraka wa ma adraka mal khutamah, karena hanya Allah yang tahu pastinya neraka itu. Manusia tidak ada yang tahu. Salah satunya wa ma adraka ma lailatul qadar, karena hanya Allah yang tahu. Tapi isyarat diberikan Allah dan diberikan oleh Rasulullah. Carilah di 10 malam terakhir, carilah di malam-malam ganjil di 10 terakhir, atau carilah di malam yang ke-27. Tetapi hebatnya ada isyarat yang lebih hebat lagi. Malam qadar tidak didapatkan kecuali bagi mereka yang beribadah. Apa syaratnya? Ini surat Al-Qadar itu diletakkan Allah di antara surat Al-Alaq dan surat Al-Bayyinah. Sebelumnya ada Al-Alaq, setelahnya ada Al-Bayyinah. Baru Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar di surah Al-Qadar. Coba lihat penutup surat Al-Alaq, ayat terakhir menjarang Al-Qadar. Apa kata Allah? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bersujudlah kamu dan mendekatlah kepada Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya malam qadar hanya diperoleh bagi yang bersujud di malam itu, bagi yang mendekat kepada Allah di malam itu. Andai pun malam qadar datang, tapi sebagian ada yang duduk di lapau main domino, pasti tidak akan dapat malam qadar. Ada yang duduk di taplau di pinggir pantai, itu pasti tidak akan dapat malam qadar walaupun semalaman dia bangun. Karena kata Allah, fasjud waqtarib. Malam qadar hanya diperoleh bagi yang bersujud dan bagi yang mendekat kepada Allah di malam itu. Itu kenapa Nabi mengatakan man shallal isya'a fi jama'atin faqad adrakaha. Siapa yang salat isya berjamaah, ya minimal dia salat isyanya berjamaah, maka pasti mendapatkan malam qadar di malam itu. Kenapa? Fasjud, dia sudah bersujud di malam itu. Tapi isyanya berjamaah, tidak sendiri. Kalau sendiri tidak, harus berjamaah, baru dah dapat malam qadar kata Nabi. Karena minimal qiyamul lail itu salat isya berjamaah. Kalau tambah rawatib atau witir itu sudah pasti sudah masuk qiyamul Ramadan namanya itu. Nah yang kedua, setelah al-qadar itu Allah mengatakan, ya rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya Al-Quran. Suhuf mutahhara, kitab suci. Artinya malam qadar hanya diperoleh bagi yang membuka dan membaca Al-Quran di malam itu.
Makanya disebutkan suhuf mutahharah setelah Al-Qadar. Jadi orang tidak akan dapat malam qadar kalau dia huru-hara main game, main HP, tidak bakal dapat. Karena malam qadar hanya diperoleh bagi yang membaca Al-Quran di malam itu. Jadi malam qadar itu disambut dengan dua ibadah, fasjud, waqtarib, dan suhuf mutahharah. Jadi tidak perlu kita seperti ada cerita masa lalu, tunggu lihat pohon yang menunduk. Kapan menunduknya pohon itu? Ya, lihat lalu air kalau berhenti mengalir, kapan air berhenti mengalirnya? Sujud saja, sujud baca Quran, insya Allah pasti dapat malam qadar. Dan itu kenapa Nabi di 10 malam terakhir itu tidak tidur lagi. Kalaupun tidur hanya sebatas kebutuhan saja. Nabi duduk di masjid, ya, duduk di masjid menghidupkan malam-malam dengan i'tikaf. Karena 10 malam terakhir itulah ya yang dikuatkan malam qadar itu datang. Dan ketika kita menyambutnya dengan i'tikaf, dengan waqtarib, mendekat kepada Allah, dengan sujud, dengan baca Quran, maka apapun yang kita lakukan di malam itu dinilai Allah dengan bobot yang besar. Khairum min alfi syahr. Lebih baik dari ibadah non-stop selama kurang lebih 85 tahun. Nah, inilah rahasianya kenapa Nabi mencontohkan di 10 malam terakhir itu Nabi selalu i'tikaf di masjid dan tidak pulang ke rumah, kata Aisyah, sampai akhir Ramadan. Dan ini kebiasaan beliau sampai beliau diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita Ramadan besok bisa melaksanakan i'tikaf. Tetapi i'tikaf seperti yang saya katakan di awal, tidak mesti berhari-hari, tidak mesti berjam-jam. Para ulama merumuskan i'tikaf itu berdiam di masjid fauqa qadri tama'ninatis salah, seukuran tama'ninah salat saja. Kalau memang kita masuk masjid, misalnya kita salat, dengar ceramah, itu sudah i'tikaf. Tapi catatannya berniat, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya lillahi ta'ala. Karena tidak ada satupun amal yang dinilai oleh Allah kecuali harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Itu kenapa saya senang di beberapa masjid di pintu masuk ada dituliskan oleh pengurus, jangan lupa niat i'tikaf. Itu bagus untuk meniatkan, untuk mengingatkan jamaah agar setiap kali dia masuk masjid kapanpun, ya, kapanpun dia masuk masjid, siang kah, pagi kah, di Ramadan, di luar Ramadan sama saja, dia mesti berniat i'tikaf agar dapat pahala i'tikaf. Ingat, dalam hadis sahih Bukhari Muslim Nabi menyebutkan sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Kelak di padang mahsyar saat manusia berdiri kepanasan, 50.000 tahun manusia akan berdiri dalam suasana yang mencekam panas, tapi ada 7 manusia yang diselamatkan Allah di tempat yang teduh dan sejuk, tidak ada payah, tidak ada panas, tidak ada haus. Siapa mereka? Salah satunya kata Nabi, wa rajulun mu'allakun kalbuhu bil masajid, orang yang betah di dalam masjid, orang yang hatinya terpaut di masjid. Badannya sudah di luar, hatinya masih tinggal di masjid. Dia ingin rindu masuk masjid dan dia sedih berpisah dari masjid. Dan kalau ada hati-hati yang sudah seperti itu, maka itulah manusia yang selamat di padang mahsyar. Dan i'tikaf menjadi jalan kita untuk bisa memautkan hati kita di masjid. Inilah Ramadan yang kita latih nanti dengan i'tikaf. Semoga hati kita bisa terpaut di rumah Allah ini. Demikian, lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita
sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Ramadan Akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pnb.umroh.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya agar menjadi bagian dari kita.